Halo semuanya, ketemu lagi dengan Stay di sini. Udah lama juga ya nggak bikin video karena banyak banget hal yang harus saya urusin di luar sana. Banyak banget kesibukan yang kemarin-kemarin sempat masuk semua dan harus diurus satu-satu. Jadi nggak sempat bikin video. Nah, kali ini akhirnya saya sempat bikin video lagi. Kali ini saya mau ngurus si motor saya ini, si CBR 250RR ini, karena udah cukup lama juga nggak diurus. Sering sih dipakai jalan beberapa kali, dan kali ini dia tuh udah waktunya ganti oli lagi karena akhirnya udah sekitar 2000 kilometer dari sejak terakhir kali ganti oli. Nah, setelah nyari-nyari pilihan oli apa aja sih yang mungkin cocok buat si CBR 250RR ini, banyak ya pilihannya, mulai dari yang standarnya dia kayak si SPX atau sampai yang mahal banget gitu. Ada banyak banget pilihannya. Dan kali ini pilihan saya jatuh ke Shell Advance Ultra ini. Kenapa sih saya pilih Shell Advance Ultra ini untuk kali ini? Pertama, karena dia spesifikasinya memadai buat si CBR 250RR ini. Yang kedua, harganya juga relatif terjangkau. Dan yang terpenting itu gampang didapat di mana-mana. Karena kan SPBU Shell terutama di dekat rumah saya tuh adalah beberapa. Jadi gampang untuk dicari, dan kalau misalnya lagi males ganti sendiri pun bisa minta tolong petugas di sana untuk digantiin gitu. Cuma kali ini karena kebetulan pas lagi di rumah juga, cuaca juga lagi tidak mendukung untuk keluar rumah, lagi bikin malesan mori lah gitu ceritanya. Jadi mendingan saya urus motor ini dan coba ganti oli sendiri. Nah, kebutuhan olinya berapa? Mungkin teman-teman yang terutama yang udah punya CBR 250RR juga tahu gitu ya, kalau berdasarkan buku panduannya, kalau misalnya ganti olinya dengan filter oli, itu dia disebutnya butuhnya 2,1 liter. Nanggung banget ya, ada kelebihan 0,1 liter di situ. Nah, cuma kalau misalnya nggak ganti filter, butuhnya di 1,9. Lagi-lagi ada sisa 100 mili di situ. Nah, saya udah siapin di sini ada 2 liter, dan kebetulan untuk penggantian oli kali ini tuh saya nggak akan ganti filter dulu karena di penggantian oli sebelumnya udah pernah ganti filter, jadi kayaknya masih bisa dipakai dulu. Mungkin nanti pas ganti oli berikutnya baru kita akan ganti filternya sekalian. Nah, di belakang saya ini motornya udah ada, cover bodi sampingnya ini udah saya buka juga karena tadi lumayan lama juga PR ya untuk ngebuka fairing ini, teman-teman tahu sendiri gitu. Ganti olinya sendiri sih sebenarnya nggak susah gitu ya, karena tinggal buka baut pembuangan oli di bawah, terus dikuras sebentar, terus baru isi lagi yang baru. Cuma kalau motor fairing secara umum yang lama justru buka fairingnya ini. Ada sih yang bilang kalau misalnya si CBR 250RR ini bisa ganti oli tanpa perlu buka fairing. Cuma biar bersih aja sih saya ya, biar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya takut ketumpahan atau apa yang malah kena fairing, mesti nyuci semua gitu malah ribet. Mendingan saya buka sekalian gitu, sekalian ngecek si radiator ini yang umurnya udah lumayan dan masih baik-baik aja. Kalau misalnya teman-teman ngikutin video saya udah pernah bikin video soal ganti air radiator ini. Oke, kita kembali ke topik utama. Kita akan ganti oli si Shell Advance Ultra ini ke motor ini. Pertama kita akan buang dulu ya si oli lamanya ini. Oke, jadi baut pembuangan olinya tuh ada di bawah sini. Kelihatan jelas ya. Sebenarnya tadi tuh kalau tanpa buka fairing pun sebenarnya kelihatan, cuma ya kalau dibuka pasti lebih jelas ya, lebih gampang untuk dijangkau juga. Nanti saya akan buka baut olinya ini, wadahnya juga udah saya taruh di bawah sini. Ini nampannya sebenarnya agak-agak mepet ya, cuma mudah-mudahan cukup buat nampung sekitar hampir 2 literan. Kita akan coba. Kita buka dulu ya. Oh iya, ini bukanya pakai kunci 12 aja ya. Gampang. Cukup buka sebentar aja, ini udah. Tuh. Oke. Ini ada washernya, jangan lupa nanti kecemplung. Nah, udah mulai keluar tuh ya. 3, 2, 1 muncrat.
Hampir aja tumpah. Itu ya, langsung kebuang semua. Sambil nunggu dikuras semua, ini kita tinggal dulu ya. Nanti mungkin sekitar 30 menit atau 1 jam. Mudah-mudahan udah kekuras semua. Oke, ini tadi setelah ditinggal kurang lebih sekitar hampir 2 jam kali ya. Tadi saya istirahat makan siang dulu. Sekarang udah nggak ada yang netes lagi, udah bersih. Kita bersihin lagi sisanya di sini. Terus juga jangan lupa juga untuk bersihin baut sama washernya ini nih. Ya, baut sama washer ini jangan lupa untuk dibersihin juga. Habis itu kita langsung pasang lagi. Udah, sekarang tugas saya adalah untuk ngisi oli yang baru melalui lubang pengisian yang ada di sini. Nah, seperti yang saya bilang di awal video tadi, sebenarnya untuk pengisian olinya si CBR 250RR ini, tanpa penggantian oli itu sebenarnya butuhnya cuma 1,9 liter. Nah, di depan saya ini udah ada 2 botol Shell Advance Ultra yang masing-masing kapasitasnya 1 liter. Jadi totalnya ada 2 liter. Artinya, salah satu dari oli ini cuma akan kita pakai 900 ml-nya aja. Akan ada sisa sekitar 100 ml yang bisa kita simpan buat pemakaian berikutnya lah. Jadi, kita akan siapin dulu untuk yang si 900 ml-nya dulu. Di sini saya udah punya teko ukur yang bisa kita pakai buat ngukur supaya kapasitasnya bener di 900 ml. Sekarang kita pastiin supaya dia di 900 ml. Oke. Oke, kelihatan ya di sini di 900 ml. Jadi ini yang akan kita masukin dulu ke mesin, nanti baru disusul sama satu botol sisanya yang kita akan langsung tuang semua 1 liter. Oke, sekarang kita akan masukin olinya dari sini. Kita buka dulu, tutup olinya. Nah, sekarang saya akan masukin mulai dari yang 900 ml tadi yang udah saya siapin duluan. Kita akan pakai corong di sini. Terus kita tuang. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa supaya nggak tumpah. Tinggal ditungguin sebentar biar dia benar-benar tiris dari gelas ukurnya. Sekarang kita langsung masukin 1 liter sisanya. Sama kayak tadi, pelan-pelan aja supaya nggak kepenuhan atau luber. Oke, udah. Tinggal kita bersih-bersihin lagi. Terus kita tutup. Kencengin dikit aja. Udah. Oke, sekarang karena pengisian olinya udah selesai, sekarang saya mau nyalain mesinnya dulu supaya olinya bisa tersirkulasi, sekalian ngecek apakah ada kebocoran atau enggak. Oke, ini tadi setelah dipanasin sebentar biar dia olinya bersirkulasi, nggak ada bocor ya di lubang pembuangannya.
aman. Terus filter ini baru ganti sekali, jadi nggak ada masalah. Nanti mungkin penggantian oli berikutnya nanti baru akan saya ganti lagi. Terus kalian saya sambil ngecek si air radiatornya ini, kondisinya masih ada di upper, masih bagus banget, nggak ada pengurangan sejak terakhir kali saya top up. Ini juga air radiator coolernya juga dari Shell ya. Mungkin teman-teman yang pernah ngikutin video saya sebelumnya juga tahu bahwa saya pernah ganti radiator coolernya dari Shell. Teman-teman bisa cek lagi videonya di channel saya. Dan so far performance-nya masih oke-oke aja, nggak ada masalah. Jadi selesai sudah penggantian oli untuk Saber 250RR kali ini. Oke, gitu dulu untuk penggantian oli si Saber 250RR kali ini. Habis ini saya akan bersih-bersih dulu sekaligus masang lagi bodinya yang lumayan makan waktu dan perlu agak hati-hati ya, takut pecah gitu. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa juga untuk like video ini jika bermanfaat buat kamu, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu. Dan buat yang belum subscribe juga jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video saya selanjutnya. Saya Stay dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.